Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang akikoh pada sub tema akikoh. Tabel yang kita pelajari minggu lalu masih kita ingat. Tujuan dari pembelajaran kita memiliki kepedulian kepada sesama, empati kepada orang lain, memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi dengan mempelajari akikoh dan kurban diharapkan kita memiliki sikap peduli, empati, memiliki sikap bersyukur karena kita sadar semua yang kita miliki, yang ada pada diri kita hakikatnya adalah pemberian dari Allah yang pada akhirnya menimbulkan sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih sesungguhnya akikoh? Secara bahasa, akikoh artinya memutus atau melubangi. Secara syariat, makna akikoh adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak atau bayi. Nah, akikoh yang paling utama itu dilakukan atau dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Jadi pada hari ke-7, ini yang menjadi titik tekan ya, hari ke-7. Kemudian pada hari itu pula, selain kita menyembelih kambing atau domba sebagai akikoh, kita cukur rambut bayi dan kita beri nama. Yang sering keliru orang memberi nama pada hari pertama ya. Jadi pemberian nama itu ya hari ke-7. Memang orang sering bertanya kalau ada orang datang menjenguk bayi, lalu siapa namanya? Ya rencananya akan kita beri nama ini. Kalau ada yang masih mau usul nama boleh. Ya. Jadi hakikatnya nama itu pada hari ke-7, hari pertama, kedua dan seterusnya itu ya cita-cita, harapan, keinginan kita mau kasih nama ini. Itu menurut syariatnya. Nah, itu tentu ada dasarnya. Dasarnya dari Sumaroh ya. An Samuroh. Dari sahabat Samuroh anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahan. Setiap bayi itu tergadai bi aqiqatihi, maka tebuslah dengan akikoh tutbahu anhu, yang disembelih untuknya yaumas sabi'i, pada hari ke-7, wa yukhlaqu ra'suhu, dan mencukur rambutnya, wa yusamma, dan memberi nama. Rawahu Ibnu Majah. Jadi ini alasan atau dalil yang melaksanakan akikoh hari ke-7 sekaligus mencukur rambut, sekaligus diberi nama. Ya. Berikutnya, hukum akikoh adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sebaiknya pelaksanaan penyembelihan dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Jadi akikoh berbeda dengan penyembelihan pada umumnya. Ini yang harus dipahami ya. Sama-sama menyembelih kambing, sama-sama menyembelih binatang. Kalau akikoh itu sebagai sarana ibadah. Sedangkan kalau menyembelih biasa ya memang untuk dikonsumsi.
Ya tentu walaupun penyembelihan biasa itu ada ketentuan yang sudah kita bahas pertemuan sebelum. Lalu bagaimana ketentuan akikoh? Yang pertama, jelas. Tadi sudah kita bahas berulang-ulang ya. Dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran bayi. Yang kedua, hewan yang disembelih itu kambing atau domba. Untuk bayi laki-laki 2 ekor. Untuk bayi perempuan 1 ekor. Daging dibagikan setelah dimasak. Untuk yang nomor 3 mungkin ada pertanyaan. Bagaimana Pak kalau bayinya kembar? Ya tergantung kembar laki apa kembar perempuan. Kalau kembar laki-laki ya tetap 2. Kalau kembar perempuan ya tetap 1. Pak, kami punya duit banyak, bisa menyembelih lebih dari itu. Ya kalau mau menyembelih lebih dari itu nggak apa-apa. Penyembelihan yang lain tidak diniatkan untuk akikoh, tapi diniatkan untuk ya makan-makan. Nah, gitu ya, berbeda. Jadi kalau akikoh ya diniati akikoh. Pada saat menyembelih itu ya diniati akikoh. Nanti kalau penyembelihan, kalau misalnya bayinya laki-laki sudah nyembelih 2 yang sudah diniatkan akikoh, nanti penyembelihan yang ketiga, keempat, kelima, keenam tidak diniati akikoh, ya diniati untuk suguh tamu, untuk tetangga, untuk ya. Tapi akikohnya sendiri ya cukup 2 ekor jika bayi laki-laki, 1 ekor untuk bayi perempuan sekalipun itu adalah bayinya. Pak, kami bisa Pak menyembelih sapi. Ya silakan, sembelih saja sapi, tapi bukan untuk akikoh. Ini yang harus dipahami. Nah, berikutnya hikmahnya. Ya, hikmah akikoh itu apa? Yang pertama, menghidupkan sunnah Rasul. Jadi dalam Islam itu adanya akikoh. Ya. Kalau kemudian ada istilah selamatan, istilah bancaan, istilah lain-lain itu budaya. Yang syariah itu adalah akikoh. Apakah tidak boleh? Silakan budaya. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan kekufuran, tidak menimbulkan kemusyrikan, budaya ya budaya kita jalankan. Tapi yang sunnah itu adalah akikoh. Paham di sini ya? Lalu berikutnya membebaskan bayi dari tergadai. Ya tadi sudah disampaikan, bayi itu tergadai. Setelah disembelihkan akikoh baru bayi itu terbebas. Lalu insya Allah bayi akan dilindungi Allah. Jadi setan tidak akan berani menggoda bayi yang sudah diakikoh. Kemudian akan mendatangkan keridhaan Allah yang menyebabkan anak ini terlindungi dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela, ya. Lalu bentuk rasa syukur dan sarana mendekatkan kepada Allah. Gembira melaksanakan syariat Islam, ya. Dengan akikoh itu berarti kita taat. Tadi ada ketaatan kepada Allah. Kemudian memperkuat silaturahmi. Ya, tentu dengan akikoh kita bisa mengumpulkan saudara, mengumpulkan keluarga, tetangga. Bahkan kita bisa kirim makanan kepada tetangga, keluarga, sahabat. Ya, ini memperkuat silaturahmi. Nah, terakhir, ayo berpantun lagi. Ya, harus berpantun supaya bahagia ya. Ke Taman Ria sambil bernyanyi. Nah, ini mumpung pandemi ya. Nggak bisa ke Taman Ria. Kalau Surabaya ke Pantai Ria ya, bukan ke Taman Ria. Bersama teman bernama Atikah. Sungguh bahagia atas kelahiran bayi. Wujudkan syukur dengan akikah. Jangan lupa tafakur dan bantu sesama. Lo terbalik-balik nih. Mohon maaf ya. Hari kemerdekaan kibarkan bendera.
Jangan lupa tafakur dan bantu sesama. Melaksanakan akikoh dengan gembira sebagai syukur dan mensyiarkan agama. Nah, pamitan sekarang. Berlayar menentang ombak tak masalah. Beda lagi nih, bukan cendrawasih loh. Untuk menggapai cita-cita mulia. Kita belajar tak mengenal lelah. Semoga Allah menjadikan kita mulia. Teruslah belajar anak-anakku, agar Allah memberikan kemuliaan, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menguasai dunia dengan ilmu pengetahuan. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.